Kajian Islam bersama Al-Ustadz Mas'ud Abu Abdillah dengan pembahasan seputar problematika rumah tangga dan kehidupan. Sedikit, kemudian kok dalam mendidik anak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah perlu ketika kita mau menikah kita harus mencintai pasangan atau calon pasangan kita terlebih dahulu? Apakah perlu ketika kita sebelum menikah kita sudah menumbuhkan cinta dalam hati kita? Ataukah mustahil cinta itu terbangun setelah benar-benar akad nikah itu diucapkan? Ataukah ada mungkin seseorang menikahi pasangannya setelah sebulan dia menikah? Misalnya Allah Subhanahu wa taala, pada episode Pelangi Kehidupan kali ini bersama Ustadz Mas'ud Abu Abdillah kita akan mengkaji seberapa seberapa penting cinta seseorang itu ada sebelum dan setelah menikah. Ustadz, kaifa haluk Ustadz? Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, kita ingin tanyakan ke Ustadz di antara pemirsa mungkin ada yang begini Ustadz. Ada ikhwan yang soleh, akhlaknya bagus, akademiknya juga bagus, masuk syarat lah. Kemudian dia senang dengan seorang akhwat, dia datang ke abinya, ke ayahnya, tahu-tahu melamar. Si anak perempuan, si gadis tadi belum pernah kenal dengan si pelamarnya tadi, dengan ikhwannya tadi. Tapi abinya atau ayahnya melihat bahwa laki-laki ini laki-laki yang baik. Pertanyaannya Ustaz, perlu nggak sih Ustaz sebenarnya seorang menikah itu udah punya cinta dulu? Atau itu bisa dibangun setelah menikah Ustaz? Ya, insyaallah. Para pemirsa, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya satu, tapi sebenarnya jawabannya sangat luas. Karena ini di dalamnya ada masalah yang terkait dengan masalah fikih, yang di satu ada masalah tentang pelajaran kehidupan, tugas kewajiban orang tua, dan juga ada masalah psikologi pernikahan. Ya. Mungkin saya tadi kan pertanyaannya jika ada seorang laki-laki yang baik agamanya, kemudian kriterianya bagus lah ya, akhlaknya bagus, kemudian juga bisa jadi walaupun tidak berlebih tapi juga bekerja ya, punya penghasilan, sementara dia datang ke orang tuanya dan diterima, sementara anaknya dalam kondisi yang mungkin belum punya rasa cinta, begitu kan. Pertama kita soroti pertama tadi sikap pemuda tadi. Sikap pemudanya sudah tepat. Dalam arti dia tidak kemudian mendekati wanitanya, kemudian melakukan PDKT sebagaimana anak sekarang, tapi dia malah ke orang tuanya. Dia menunjukkan pribadi yang bertanggung jawab. Karena pribadi yang bertanggung jawab adalah pribadi yang melangkah pada saat dia sudah siap. Berbeda dengan anak-anak muda zaman sekarang masih usia SLTP, mungkin SLTP, sudah usia SLTA, belum kerja. Ada yang kuliah di semester awal, kalau ditanya kapan nikah juga nggak tahu jawabnya gitu ya. Itu udah pendekatan, sudah saling cinta, kemudian ditanya kapan nikah, wallahu alam. Wallahu alam bukan dalam sisi adabnya kepada Allah, tapi memang dia nggak tahu kapan dia. Dan memang tidak ada rencana untuk menikah. Memang mungkin, belum ada blank gitu ya, hanya sekedar ya ayo jalani saja gitu kan. Nah, pemuda ini menunjukkan pemuda yang bertanggung jawab ya. Dan rata-rata pemuda yang seperti ini sebenarnya layak dijadikan menantu. Nah pemirsa, berarti ada kaidah baru. Kalau ada ikhwan nggak kenal sama anak gadis kita, tahu-tahu melamar ke ayahnya, berarti layak diterima maksudnya. Minimal, tapi pemuda yang seperti ini biasanya juga melengkapi diri dengan sudah cukup mengenal. Minimal dia udah tanya. Kalau tadi akhwatnya adalah misalkan dia biasanya sudah tanya ke lingkungannya. Orang yang kenal, oh bagaimana, mungkin akhwat itu punya ustadzah misalkan, dia udah tanya ke suami ustadzahnya tadi, bagaimana dia, oh masya Allah bagus. Jadi biasanya yang pemuda seperti ini itu nggak main-main, dia sudah melakukan sedikit mencari tahu, dan dia sudah mantap berarti. Kalau sudah datang ke orang tua berarti udah mantap. Yeah. Nah ini memang sebagai orang, yang kedua posisi orang tua. Nah orang tua ini juga walaupun zaman sekarang zaman yang cenderung juga kita dalam Islam ini bukan masalah zaman sebenarnya. Dalam Islam kan dalam Rasulullah SAW melarang ya, seorang yang janda itu tidak dinikahi kecuali
antustamar gitu atau antustamar. Jadi seorang janda itu tidak boleh dinikahi oleh walinya, dinikahkan kecuali setelah dimintai persetujuannya. Sudah ngomong janda, kalau udah janda, wanita yang sudah janda itu mengatakan iya atau tidak. Tapi kemudian kalau wanita, ya Rasulullah SAW mengatakan gimana? Sampai antustadan, sampai dimintai izinnya. Dimintai pendapatnya. Izinnya. Jadi para sahabat, kalau dia nggak mengizinkan, para sahabat mengatakan bagaimana izinnya seorang gadis? Antaskut. Jadi diamnya. Kalau gadis itu ditanya, kamu anakku Ananda mau nggak dengan si fulan? Ketika dia diam antaskut, maka itu berarti izinnya. Nah, jadi Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwasanya jangan menikahkan seorang anak perempuan kalau dia sudah janda itu kecuali antustamar, dimintai persetujuannya. Jadi kemudian kalau gadis izinnya maksudnya kalau janda itu memang betul-betul mengatakan iya dan tidak, karena bisa relatif tidak malu-malu sebagaimana seorang gadis. Kalau gadis itu ciri izinnya adalah antaskut, dia adalah diamnya. Diamnya adalah jawaban. Adalah persetujuannya, gitu ya. Sehingga dari sinilah kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan kalau seorang laki-laki datang ya dengan yang diridhoi akhlaknya, agamanya, maka orang tua suruh menerimanya, gitu ya. Tetapi menerima dengan juga jangan melalaikan persetujuan, izin dari anaknya, minimal diajak, ditanya, gitu loh. Walaupun dalam hal ini orang tua juga berhak memiliki mauqif, punya sikap dengan misalkan agak sedikit mendesak dengan cara yang halus, gitu loh, atau menyampaikan banyak kelebihannya supaya anaknya juga tertarik, atau kemudian menenangkan anaknya. Mudah-mudahan ya mungkin ini Ananda baru kenal, tetapi bisa jadi saya lihat, saya sebagai orang yang sudah hidup, sudah makan banyak asam garam kehidupan misalkan, sudah mengamati banyak orang, dan sosok seperti ini insya Allah bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu orang tuanya. Kemudian anak gadisnya gimana? Nah, dia dalam keadaan belum cinta, orang baru pertama datang, gitu ya. Maka kita katakan cinta itu memang mirip seperti harta lah, artinya dibutuhkan keberadaannya, tapi bukan segala-galanya. Ya. Artinya perlu seorang kemudian bisa mencintai calonnya, tetapi itu bukan segala-galanya. Kenapa? Karena cinta bisa datang seiring dengan berjalannya waktu, dan cinta bisa datang dari faktor-faktor pengiringnya. Ya, misalkan awalnya memang belum kenal, tetapi setelah menikah, Masya Allah, suami sangat sayang kepadanya, sangat perhatian kepadanya. Tidak kurang ternyata Ustaz. Ya, dengan begitu akhirnya dia bisa mencintainya. Atau kemudian suami, Masya Allah, sangat bertanggung jawab kepadanya. Suami kemudian bisa memberikan nafkah yang bahkan Masya Allah, ada yang berlebih, ada yang nggak berlebih, tapi kemudian menunjukkan tanggung jawabnya, kemudian muncul rasa cinta. Atau bahkan ada yang muncul cinta itu dari anaknya. Dia tipe wanita yang sangat penyayang kepada anaknya. Dia menjumpai suaminya adalah sosok yang sangat penyayang pada anak-anaknya. Akhirnya dengan begitu dia mencintai suaminya karena cinta suami pada anak-anaknya. Atau ada seorang wanita yang kemudian dia Masya Allah mutadayyinah, sangat sangat ihtimam terhadap unsur faktor akhirat, ukhrawi. Suaminya mungkin dari sisi yang lain biasa, tapi kemudian suaminya seorang abid, seorang ahli ibadah, seorang yang kemudian sangat ihtimam dengan ketaatan kepada Allah. Dari situ bisa muncul cinta. Jadi sekali lagi lihatlah aspek yang lain. Bisa jadi Anda di awalnya belum cinta, tapi pada akhirnya akan cinta. Bisa jadi cinta jalan bersama berjalannya waktu setelah menikah. Masalah cinta ini tanyalah sama bapak-bapak, ibu-ibu kita. Mereka rata-rata nggak pernah mendasari atas cintanya, tapi alhamdulillah sampai sekarang artinya di situ selain cinta itu ada hal yang lebih besar, yaitu mas'uliyah. Tanggung jawab Ustaz. Baik, luar biasa sekali Ustaz. Kita perlu simak dulu jeda berikut ini. Pemirsa dan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada hal-hal penting untuk kita perlu tahu. Sosok yang ujug-ujug datang ke orang tua kita. Bagaimana si wanita sebelum menerima si laki-laki, ingin tahu informasi si laki-laki setelah pesan berikut ini. Dalam mendidik anak seperti itu. Pemirsa dan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang tua, tentu ketika ada laki-laki yang datang melamar si anak gadisnya, si mertua atau si laki-laki dari ayah dari gadis tadi juga berhak untuk tahu
seberapa kesiapan laki-laki yang datang untuk melamar anak gadisnya, dan bagaimana latar belakangnya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana sifatnya, calon mertua juga perlu tahu. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana trik atau tips sebagai orang wali seorang anak gadis yang sudah siap menikah dan sudah ada laki-laki yang melamarnya. Kita tanyakan langsung ke Ustaz, kalau misalnya kasus ini terjadi, ada laki-laki atau datang yang dari fisiknya insya Allah seorang yang soleh, keislamannya baik, menunjukkan itikad yang baik untuk menikahi anak gadisnya, tapi si bapak ini ingin tahu, mungkin bisa Ustaz jabarkan apa yang perlu diketahui bagi seorang mertua, calon mertua di sini sebagai ukuran yang standar gitu Ustaz. Iya. Jadi kewajiban orang tua adalah mencarikan jodoh yang pas, yang tepat buat putrinya, yang bisa menghargainya, menyayanginya pada saat di dunia, dan bisa membahagiakannya, bisa menggandeng tangannya menuju kepada keridhaan dan surganya Allah SWT. Dan ini tentu saja perlu peran orang tua untuk melihat beberapa faktor ya, karena muslimah yang taat ya, dan masya Allah banyak diantara kaum muslimah yang taat pada orang tuanya, kadang-kadang menerima saran dari orang tuanya, artinya mendengar kemudian menerima. Ini adalah fursah ya, sebuah kesempatan orang tua untuk kemudian mengambil peran itu secara baik ya, dengan cara tentu saja pertama kaidah yang sudah ma'ruf ya, tentang meneliti ketaatannya kepada Allah ya. Karena logikanya kepada Allah saja ya, kepada Allah saja yang menciptakannya, Allah yang memberinya mata, dua telinga, kaki, tangan, kemudian dia tidak bersyukur ya, tidak mau taat, lah bagaimana kepada Anda para mertuanya yang hanya manusia, mungkin sesekali ngelihat dari jauh ya, tidak ngawasin. Allah saja yang mengawasi setiap saat, kemudian tidak ditaatinya. Bagaimana dengan mertua yang cuma manusia Ustaz? Yang kadang melihat mungkin setahun sekali, setengah tahun sekali, 2 bulan sekali baru berkunjung ya. Di sini adalah bagaimana ketaatan dan takwa seorang laki-laki, seorang calon suami bagi anak kita itu kita lihat. Karena dan ketakwaan itu muncul dari beberapa mawaqif ya, kejadian-kejadian ya. Bagaimana mungkin kalau di zaman sekarang, kemarin kita dengar misalkan ada agim, beliau menikahkan putrinya dengan salah satu atau pegawai atau apa ya. Jadi salah satu orang yang sangat tidak punya kedudukan lah di pesantrennya. Tampak biasa kedudukannya. Sangat biasa. Dia jadi bahkan banyak kaget ketika. Tapi alasannya beliau apa? Alasannya adalah beliau masya Allah, dia yang lihat agamanya sangat kokoh. Dia hafid Quran. Kemudian attitude akhlaknya luar biasa. Gitu. Artinya dari satu sisi udah beres. Gitu. Artinya kalau di zaman dulu ada misalkan salah seorang ulama, mungkin di zaman tabi'in ya, atau yang kemudian menikahkan anak perempuannya dengan sosok yang boleh dikatakan penjaga kebun atau haris, atau sekarang itu mungkin security. Ya, penjaga kebun, mungkin pelayan lah gitu ya. Karena apa? Karena ketakwaannya yang sampai tidak pernah mengambil hal-hal yang kecil, seperti misalkan kasus disuruh memetik buah anggur misalkan. Selama ini udah jaga anggur bertahun-tahun, tapi ketika disuruh ngambil, dia nggak tahu mana yang masak, mana yang tidak gitu ya, mana yang sepet rasanya, yang masam dengan yang manis. Kenapa? Ketika ditanya, saya nggak pernah mencobanya. Subhanallah gitu. Jadi selama bertahun-tahun jaga, saya memang disuruh menjaga, dan saya menjaga, saya nggak pernah mengambilnya, nggak pernah memakannya gitu. Jadi di zaman dulu ada seperti itu. Artinya banyak contoh-contoh yang menjadi pelajaran buat kita, bahwasanya faktor ketakwaan, ketaatan kepada Allah makin solid, makin takwa, minimal jaminan bahwa dia tidak menyia-nyiakan anak kita. Oke Ustaz, bagaimana cara untuk tahu nilai ketakwaan seseorang itu Ustaz? Bahkan tadi ada katakan, ada kata-kata yang sangat ma'ruf di karangan para ulama, dikatakan nikahilah anakmu dengan pemuda yang bertakwa. Kalau dia mencintainya, dia akan menghormatinya, menyayanginya. Dan kalau tidak mencintainya, dia akan tidak menyanyiakannya. Karena apa? Dia takwanya kepada Allah. Nah, kalau yang penting lagi adalah caranya bagaimana. Nah, caranya ini memang tidak semudah teori ya, tapi minimal dari mawaqif, dari kejadian-kejadian, dari
informasi yang didapat, memang harus cari informasi. Misalkan sosok ini adalah orang yang misalkan datang langsung, dia perlu tanya kepada siapa yang kenal dia, kesehariannya, ibadahnya dan sebagainya. Karena kalau ngelihat langsung kadang-kadang bisa tertipu dengan ya, penampilan tertipu dengan begitu. penampilan, betul. Jadi tapi orang yang sudah mengenalnya, ya, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan tidaklah seorang dikatakan mengenal sebelum dia safar bersamanya, Perjalanan jauh pernah bersamanya. bertidur bersamanya, dan pernah bermuamalah keuangan bersamanya gitu. Jadi orang yang sudah mengenal dia, pernah safar bareng, pernah tidur bersama, pernah, ini biasanya tahu. Dan dari seperti itulah kita tahu. Dan agak bagus juga sebenarnya kalau orang tua juga minimal tidak buta-buta amat ya. Minimal Tentang calon dia, menantunya, iya, seperti kasus Agim tadi, dia memang udah kenal ya pemuda itu, sering seliweran di sana kemudian. Jadi Tapi bukan berarti mertua harus ngajakin tidur pergi jauh dulu gitu, enggak Ustaz? tidak, tapi dia bertanya ke orang yang sudah mengenalnya. Pertama bertanya dengan teman sejawat, teman Kedua, kerja. mawakif itu sikap-sikap. Misalkan seorang ada yang kemudian di jabatannya mungkin dia inspektur di inspektorat keuangan pajak misalkan. Semua teman-teman cerita dia itu setiap karena saya pernah punya teman-teman seperti itu. Kalau dia ngecek sidak ke instansi pemerintahan tentang keuangan, biasanya dikasih suap supaya laporannya diperbaikin. Dia biasanya nggak pernah terima. Misalkan, oh punya mauqif, dia punya mauqif, maksudnya dia sangat jujur, gitu, punya sikap yang positif. Atau ada sikap-sikap lain yang kemudian misalkan sangat jujur, tidak mau terlambat ketika bekerja. Kemudian artinya mauqif, sikap-sikap real dalam kehidupan yang menunjukkan dia adalah seperti itu. Jadi itu satu aspek tentang ketakwaan dan agamanya. Dan juga aspek yang lain, pengamatan lain adalah tekunnya seseorang itu biasanya terlibat dalam dakwah. Ini adalah ciri yang agak mudah mengetahui baiknya agama. Karena orang yang terlibat aktif dalam dakwah, ya, terlibat dalam penyebaran agama, itu relatif orang yang memperhatikan keagamaan dirinya. Ya. Yang saya maksud aktif terlibat dalam dakwah bukan harus dia ustadz, bukan. Mungkin dia di lingkungannya dia rajin ngumpulin para pemuda, ayo bikin pengajian. Atau mungkin dia memang punya mobil, yuk mobilnya dia bawa jemput ustadz, jemput jamaah, jemput ini. Atau mungkin dia hanya punya tempat rumah yang lebar, atau mungkin dia punya apa gitu ya. Artinya dia memang terlibat, punya tanggung jawab mas'uliyah dakwah. Itu ciri yang sangat mudah dikenali. Berarti dia memang punya kebutuhan untuk ikut aktif dalam dakwah, Artinya dalam dia aktivitas membutuhkan. dakwah. Biasanya ketika dia punya upaya menyebarkan agama, dia juga punya mas'uliyah untuk memperbaiki dirinya. Baik, luar biasa sekali Ustaz. Mohon maaf, kita harus potong dulu untuk jeda setelah berikut ini. Pada segmen terakhir kita akan bicara gak kalah seru Ustaz. Tapi jangan kemana pemirsa, setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi poin pertama sudah Ustadz Masud singgung bahwa jangan melupakan unsur atau tingkat ketakwaan seseorang untuk benar-benar menerimanya sebagai anggota keluarga baru, sebagai menantu. Namun rupanya tidak hanya ketakwaan ibadah saja yang cukup diperhatikan, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang lain nampaknya Ustadz, selain ketakwaan. Apalagi Ustadz yang perlu diperhatikan oleh seorang mertua ketika melihat ada laki-laki yang ujuk-ujuk datang mengelamar anak gadisnya. Iya. Jadi selain aspek keagamaan, akhlak dan sebagainya, juga kita perlu teliti sisi mas'uliyahnya dia, sisi pertanggungjawaban dia, karena rumah tangga itu separuhnya adalah pertanggungjawaban. Baik pertanggungjawaban untuk menghargai istri, memperlakukan istri dengan baik, maupun juga untuk menafkahi. Ya. Kalau dia istri udah punya anak, ya, apalagi anaknya banyak misalkan, nah, kalau kemudian suaminya dia hanya ihtimam dengan aspek ibadah, tapi kemudian abai atau lalai dengan aspek-aspek nafkah, nah ini juga musibah gitu ya, artinya tidak pada tempatnya. Sehingga Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menjumpai seorang yang di masjid terus, dia sholat, kemudian sholat sunnah, i'tikaf terus, tidak pernah bekerja. Maka orang itu dimarahin, ya, di bahasa kita tuh mungkin ditegur secara keras, ya, dan terucaplah kata-kata yang sampai hari ini menjadi kata-kata yang terkenal. Dikatakan innas samaa la tumtiru zahaban wala fiddah. Jadi langit itu nggak menurunkan hujan emas dan perak. Artinya
Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita berusaha mencari nafkah keluar gitu loh. Bahkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah kan dikatakan jika sudah selesai salat Jumat bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah gitu. Jadi aspek ini juga perhatikan. Nah, masalahnya biasanya orang yang mau menikah, pemuda yang datang itu ada dua mungkin secara umum dibagi jadi beberapa kelompok. Ada yang memang sudah mapan. Mapan dia sudah bekerja ya. Yang ini alhamdulillah Bekerja tetap gitu. ya, sudah punya pekerjaan lah, tergantung maksudnya sudah punya penghasilan ya. Dia sudah layak gitu loh. Walaupun masalah gaji mungkin macam-macam, tapi itu nomor 2 ya, dia sudah punya penghasilan. Yang kedua adalah orang tuanya yang kaya gitu. Sementara dianya biasa. Lah ini agak perlu dicek lagi, karena betapa banyak yang menentukan ya setelah menikah Allah itu bukan orang tuanya, tapi dianya gitu loh. Yang menjalani bukan orang tua. Menjalani menikah bukan orang tuanya dia, dan betapa banyak orang tua kemudian mungkin jatuh miskin atau mungkin meninggal, kemudian harta dikuasai orang lain. Jadi kalau dianya tidak tidak punya mabda sebagai orang yang kemudian punya mas'uliyah bekerja, maka akan repot. Maka sebenarnya kedudukan orang yang kedua ini akan sama dengan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah orang yang memang sebenarnya belum mapan. Tapi dia udah berani melamar. Kenapa? Karena untuk menjaga dirinya supaya tidak terjatuh kepada yang haram. Nah, yang kedua, yang ketiga ini saya lihat sama. Bedanya cuma secara awal dia mungkin bisa ngasih mahar yang besar. Bisa mungkin ngasih, tapi kesananya belum tentu juga gitu. Nah, yang ketiga ini dilihat bagaimana mas'uliyahnya, karena gini, kesungguhan orang untuk kemudian mau bekerja, gitu ya. Mungkin dia belum mapan, tapi dia kelihatan orangnya itu rajin, kemudian misalkan kesana kemari, kemudian walaupun pekerjaannya membantu cuma ada orang bangun rumah dia ikut bantu sekedar dapat maisah ya. Kemudian dia punya kemauan keras, mau belajar, mau mencoba ini, mau mencoba itu. Ini ada tanda-tanda yang baik gitu. Betapa banyak, bahkan saya lihat kalau ukuran Indonesia ya, dengan budaya kita yang seperti ini, bisa jadi kelompok yang ketiga lebih banyak ya. Orang yang datang menikah dalam keadaan belum mapan, tapi punya kemauan yang keras untuk bekerja, maka rata-rata ya bertahan, bahkan kemudian bisa menjadi orang-orang berumah tangga dengan baik. Jadi yang penting adalah dalam hal ini adalah kemauannya untuk bekerja, dan kemudian pertanggungjawabannya, jiwa tanggung jawabnya, mas'uliyahnya. Adapun makin mapan sih makin bagus. Indikasi mapan itu apa sih sebenarnya sih? Mapan itu ukuran sebenarnya kemapanan seseorang ikhwan yang sudah siap untuk dinikahkan itu apa sih? Minimal dia bisa mencukupi tahapan-tahapan kehidupannya. Jadi mapan itu bukan berarti kemudian dia sudah punya deposito 5 miliar gitu, bukan ya. Pada saat memang dia menikah mau memberi mahar, dia mampu memberikan mahar yang baik. Seperti Abdurrahman bin Auf baru ke Madinah, kemudian dia sudah bisa mengasihkan beberapa butir emas misalkan. Pada zaman itu dan untuk ukuran itu luar biasa. Dia bisa mengasih mahar yang memang cukup layak. Bisa membiayai sendiri pernikahannya. Bisa menyediakan tempat buat istrinya walaupun ngontrak. Itu kita anggap sudah cukup mapan. Berarti ukuran minimalnya bisa membiayai pernikahan dan bisa sewa rumah setelah menikah. Ya, artinya kan terus dia bisa bisa mencukupi sesuai dengan perkembangan rumah tangganya. Misalkan tiba-tiba punya anak 1, kemudian anaknya lahir lagi dan sekolah, minimal dia bisa memasukkannya ke sekolah. Itu jadi apa yang dibutuhkan adalah itu. Artinya prosesnya panjang, Ustaz, usahakan tidak ada orang menikah ujuk-ujuk punya anak, tidak. Betul. Jadi proses kehamilan. Artinya orang tua melihat kemapanan itu kalau sebagai calon mertua ya, akan sangat menyakitkan bagi seorang pemuda kalau seandainya ukuran kemapanannya itu sudah terlalu tinggi ya. Kalau saya menyarankan bagi orang-orang pemuda yang agamanya baik, punya mas'uliyah, cukuplah kita menakar kemapanan calon menantu itu adalah misalkan tadi pada setiap tahapannya dia sudah menyiapkan. Contoh misalkan ya. Misalkan tahapan-tahapannya dia sudah mampu. Misalkan kalau mau melamar iltizamat atau kebutuhan-kebutuhan pada saat melamar, dia sudah mampu siapkan. Maharnya sudah dia siapkan. Seserahan kalau memang ada seserahan kan ya. Kemudian tinggal di mana dia nggak bingung lagi, nggak nebeng di PMI Pondok Mertua Indah, nggak. Dia misalkan walaupun kontrak, alhamdulillah kontrakannya cukup ya. Kemudian kalau syukur-syukur memang
mampu membeli rumah walaupun dengan kredit, syukur cash. Artinya tempat istri ada. Ketika kemudian nanti anaknya mau sekolah, bisa memasukkan ke sekolahannya. Nah itu adalah menurut saya batas kemapanan yang minimal yang dijadikan. Karena terus terang kalau kita orang tua, ada pemuda datang, agamanya baik, tanggung jawab, kemudian kita lihat, kamu udah punya apa? Gitu. Kemudian saya baru gini-gini, kemudian kita katakan, enggak, saya harus, kalau depositnya sudah 5 miliar baru saya terima. Nah, saya pikir banyak pemuda yang sakit hati. Dan akhirnya tersebar. Ya, tapi kemapanan adalah kemampuan seorang pemuda untuk memenuhi tahapan-tahapan kebutuhannya sesuai dengan tahapan kehidupannya tadi. Ya, sekarang mungkin baru menikah, ya cukuplah motor misal ya. Kemudian anaknya sudah 3, sudah gini, alhamdulillah perlu mobil bisa beli misal gitu ya. Atau minimal anaknya sekolah lancar semuanya, dibiayai masuk sekolah dengan normal. Nah itu kayaknya lebih indah definisi itu. Jadi cintanya tepat, yang melamar juga tidak keliru rupanya, bertakwa dan memiliki kemapanan finansial. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang pernikahan ini insyaallah akan kita lanjutkan pada episode Pelangi Kehidupan berikutnya bersama Ustaz Mas'ud Abu Abdillah. Betapa hari ini kita mendapatkan materi yang sangat penting ketika ada seorang ikhwan yang ujuk-ujuk datang melamar anak gadis. Rupanya lihatlah ketakwaan dan kemapanan finansialnya. Bukan berapa gajinya, tapi lihatlah ketekunan dan kesungguhannya dalam mencari maisha. Demikian dari saya Adnan Fairuz setelah seluruh kru undur diri dari hadapan Anda. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz Mas'ud Abu Abdillah. Kita sambung lagi insyaallah pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.